qalilan sedilut, setitik, sebentar, minal laili saking waktu malam, mayah jauna pada turu sapa akeh. Jadi mereka orang yang bertakwa, yang diberikan oleh Allah surga dan uyun jannat dan uyun, mereka adalah orang-orang yang di waktu malam sedikit tidur. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an bahwa tiada satu malam pun yang mereka lalui melainkan mereka mengambil sebagian dari malam itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun sedikit ya tetap diambil untuk mengerjakan sholat malam hari. Ya, apakah sepertiganya, apakah 2/3-nya, apakah setengahnya, gitu. Ya, kata Ibnu Abbas, mereka akan tetap mengambil bagian dari malam itu untuk mengerjakan sholat malam. Demikian juga dikatakan oleh Qatadah dan juga Mujahid. Ya, Mujahid mengatakan sedikit sekali mereka tidur di malam hari sampai subuh. Ya. Ya, apa yang mereka jalani? Ya, yang mereka jalani adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil ashari lan lawan waktu sahur hum utai akeh iku yastaghfiruna padha istighfar sapa akeh. Yastaghfiruna padha istighfar sapa akeh. Jadi memang itu gandengannya ya. Jadi malam bangun ya, untuk melaksanakan sholat malam. Nah, di waktu sahur menjelang subuh digunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kepada para sahabat sebagaimana didengarkan oleh Abdullah ibnu Salam radhiyallahu an. Rasulullah panggil semua manusia, ya ayyuhan nas at'imut ta'am wasilul arham wa afsus salam wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Rasulullah berpesan, wahai manusia, ya ayyuhan nasi para menungso, at'imut ta'am, meneono sira kabeh at'ama ing mangan, berikan makan. Yang kedua, wasilul arham, dan sambung silaturahim. Hubungkanlah tali persaudaraan, wasilu al arham, ya, sambung itu persaudaraan. Yang ketiga, wafsus salam, sebarkan salam. Ya, ifsa'us salam ala man arrafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada siapapun yang kamu kenal atau kamu belum kenal. It'amut ta'am, ifsa'us salam,
Itu Rasulullah SAW ketika ditanya seorang sahabat, ya Rasulullah ayul islami khair itu. Wahai Rasulullah, Islam yang baik itu yang bagaimana gitu. Rasulullah menjawab, ifsa'us salam, it'amut ta'am, ya, memberi makan. Kemudian ifsa'us salam ala man arrafta man lam ta'rif, mengucapkan salam kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Kemudian berikutnya Rasulullah perintahkan wasallu billail, salatlah kamu di waktu malam. Wan nasu niyamun, ketika manusia pada tidur. Gitu. Ya, ketika orang pada tidur, apalagi di musim hujan kayak begini dingin malam, ya orang bangun, aduh malas banget ya, mau nyentuh air dingin, lebih nyaman mereka ngambil sarung atau selimut digunakan untuk kemul, ya kemulan sing rapet begitu, ya kemulan rapet sampai anget tidur lagi gitu, ya kira-kira begitu. Nah ketika orang pada suka tidur malam, kamu bangun wasallu billail, salatlah kamu di waktu malam. Kalau kamu sudah mau at'imut ta'am, mau wasilul arham, mau afsus salam, mau sallu billail wan nasu niyam, kata Rasul, tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi ternyata ya ini kunci yang Allah Rasul berikan kepada kita gitu. Jadi kalau ingin masuk surga, ya amalkan 4 amalan tadi itu. Ya biasakan diri untuk memberi makan kepada orang lain yang dermawan, ya gojok medit, yang dermah. Gitu. Ya, yang kedua, ya jangan putus silaturahim. Karena la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan bisa masuk surga orang yang memutus silaturahim. Gitu. Ya. Sebarkan salam, afsus salam, sebarkan salam. Ya. Kemudian sallu billail wan nasu niyam, salatlah malam. Ya, ketika manusia pada tidur. Nah, kamu akan masuk surga nanti dengan selamat. Ini resep, ya, resep masuk surga gitu. Pokoknya gelem dermawan, gelem nyambung silaturahim, gelem salam, gelem sallu billail, gelem sholat malam gitu, ya, masuk surga nanti gitu. Lalu terus, apakah tidak perlu sholat yang 5 waktu, yang wajib itu? Ya tetap perlu. Ini kan disebut ya ibadah-ibadah yang selain disebutkan kemarin itu. Akhidina bima atahumul wah itu. Kalau yang fardu tetap, ya yang fardu tetap. Nah itu kalau ya kita ingatkan kembali di firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 29. Ya. Ketika atau kalau seseorang ingin berinvestasi yang tidak akan pernah rugi, maka pesan Allah ada 3 juga itu kan. Aqamus apa? Yatluna kitaballahi wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa ala ya yarjuna tijaratan lan tabur gitu. Ya ini 3 perkara ini gitu. Baca Quran, menegakkan sholat, yang ketiga adalah berinfak. Maka yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itulah orang-orang yang mengharapkan satu perdagangan lantabur yang tidak akan pernah rugi gitu. Itu jalani gitu. Jadi sepokoknya Allah berfirman seperti apa?
Rasulullah dawuh sing kaya apa? Lakonono gitu. Sak mampune, lakonono sak mampune gitu. Ya. Maka janji Allah Rasul pasti gitu. Ya, janji Allah Rasul pasti. Lakonono pokoknya. Ya. Sing didhawuhna Allah Rasul lakonono. Sak mampune. Ya. Karena ittaqullaha mas tatatum. Kalau perkara takwa itu mas tatatum, sak kuatmu gitu. Ya. Ya gimana malam kita nggak kuat ya itu. Kalau jam 1 bangun kemudian terus melek sampai subuh, ya ora usah jam 1 lah gitu. Terserah mampumu jam berapa, jam 2. Oke silakan ya, setengah 3 silakan. Oh jam 3 gitu. Tapi nek subuhnya jam 3:15, jam 3 kayak tangi ya rugi, gitu. Gitu. Ya silakan aja. Saya ini kalau ngasih makan banyak orang yang tidak mampu itu. Ya paling mampunya ya mungkin ya tetangga lah, mungkin barangkali saya masak akan tak banyakkan sedikit begitu nanti tetangga tak kasih incipan-incipan lah begitu. Silakan aja apa yang kamu lakukan, apa yang kamu mampu untuk dilakukan itu. Ya, itu tip bagaimana seseorang nanti akan mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Di dalam riwayat yang lain ya, Imam Ahmad bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda inna fil jannati ghurafan yuradahiruha min batiniha wa batinuha min dahiriha. Jadi Rasulullah bersabda bahwa di surga itu ada satu kamar, ada satu panggung, satu gedung, ya satu gedung yang dalamnya bisa dilihat dari luarnya, luarnya bisa dilihat juga dari dalamnya, gitu. Waktu nerawang itu, jadi gedung yang tinggi. Wah ini luar biasa asik ini gedung ini gitu. Faqala Abu Musa al-Asy'ari liman hiya ya Rasulullah. Gedung yang sedemikian luar biasa itu untuk siapa ya Rasulullah? Qala andahu sapa Rasul laisa liman alanal kalam. Ya, liman alanal kalam. Gedung yang tinggi yang dalamnya bisa dilihat dari luarnya, yang luarnya bisa dilihat dari dalam, itu adalah untuk alanal kalam, orang yang lembut kalamnya, orang yang lembut perkataannya. Ya, tadi khusus ini untuk orang yang lembut dalam tutur kata, alanal kalam. Ya, atau layyinul kalam, ya, lemah lembut di dalam tutur kata. Nah terus gimana kita orang yang hidup di daerah-daerah kasaran begini gitu? Ya, fala takul lahum uffin wala tanharhuma gitu. Jangan bentak-bentak gitu. Ya. Yang kedua wa at'amat ta'am. Untuk orang yang ketika di dunia suka memberi makan kepada orang lain gitu. Jadi orang yang suka ngasih makan itu nanti di akhirat akan dimasukkan ya di dalam surga yang di sana ada panggung, ada gedung yang tinggi yuradhahiruha min batiniha wa batinuha min dhahiriha gitu. Ini langsung dermawan gitu. Langsung gak medit gitu. Kemudian untuk siapa lagi ya Rasulullah tempat yang sedemikian luar biasa itu gitu. Wa bata lillahi qaiman. Ya itu adalah untuk orang yang ya melewati malam untuk sholat.
Wabata lan nginep lillahi karena Allah kok iman yang kali ngadeg. Artinya mereka yang sholat malam, ya mereka yang melalui malam-malamnya itu dengan sholat, gitu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untung kalian di pondok tiap hari dibangunkan, diajak sholat, masya Allah itu keuntungan yang luar biasa, gitu. Ya, keuntungan yang luar biasa, tidak rugi. Makanya ajak ngersulo, ya. Malam sholat saya itu ngantuk turu, itu pada tidur itu, ya. Padahal tangi ini jam 3:30, sholatnya rong rakaat terus witir, subuh wis ngantuk neh, gitu. Gak kuat neh wis itu. Nek kuwi pancen teko keluat itu ya. Ngantukan teko keluat itu makanya terus ngantuk gitu. Ya. Wabata lillahi qaiman. Wan nasu niyamun, sedangkan manusia lelap tidur gitu. Orang pada tidur enak gitu. Kamu bangun ya sholat ya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketemu subuh. Ya, sehingga antara setelah sholat malam sampai subuh, waktu-waktu sahur itu digunakan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam riwayat Bukhari, ya dijelaskan, Innallaha yanzilu kulli lailatin ilas sama'id dunya khina yabqa thuluthul lailil akhir. Sungguhnya Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada setiap malam, ya ketika ya tinggal sepertiga malam akhir gitu. Ketika sepertiga malam akhir gitu. Fayaqulu, maka Allah berfirman, hal minta ibin, apakah ada orang yang bertobat? Adakah orang yang mau bertobat? Orang yang minta ampunan kepada Allah, ya orang yang bertobat kepada Allah. Fa'atubu alaihi, maka aku memberikan atau aku menerima tobatnya. Fa'atubu alaihi, maka aku menerima tobatnya. Hal min mustaghfirin, ya, apakah ada yang orang yang mau minta ampunan? Fa'aghfir lahu, maka aku akan berikan ampunan kepadanya. Ya, ini dalam kitab Sahih, ya. Kalau dalam riwayat Bukhari matannya hampir sama juga, hampir sama. Ya. Jadi sapa sing tobat maring Allah diterima tobaté. Sapa sing njaluk sepura karo Allah disepura karo Allah dosane gitu. Hal min sa'idin fayu'tasu lahu. Siapa yang minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, akan dikasih oleh Allah gitu. Kalau dia bertobat, tobatnya diterima oleh Allah. Kalau dia beristighfar, dosanya ya akan diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka fayu'tasu lahu. Allah akan kasih itu permintaannya gitu. Sampai kapan? Hatta yatlu al-fajru, sampai muncul fajar. Fajar sodik. Fajar sodik. Berarti fajar sodik itu masuk subuh, ya tak? Masuk subuh. Nah, makanya digunakan ini. Habis tahajud, habis qiyamul lail, nah dimanfaatkan untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kenapa? Karena ya yang menjadikan rezeki seseorang itu terhambat, terhalang, ya karena persoalan dosa tadi itu. Wong kuwi rezekine wangel iku ora kaken dosa. Padha wong ana bocah apa mondok, bocah sekolah kok wangel ngapalno ilmu, wangel
oleh ilmu akan dosa pulane. Ngapalno gak apal-apal. Ya. Ilmu nggak masuk juga gitu. Kenapa begitu? Akan dosa. Udah, rumusnya adalah itu. Akan dosa pokoknya itu. Ya, dosa apa? Ya yang tahu yang bersangkutan. Ya, enggak usah orang lain yang harus tahu dosanya apa gitu. Ya dosa kita apa gitu kan. Oh mungkin salah waktu ngaji gak gelem ngrungokno dosa kuwi. Wong ngaji gak gelem ngrungokno dosa kuwi. Ya itu menghambat ilmu itu. Ya. Hilang ilmu gantung ilmu kowe gitu. Dikandani karo gurune meweli gitu. Hilang sudah. Sudah jangan mimpi dapat ilmu kamu gitu. Karena kamu telah melakukan maksiat, telah melakukan dosa. Gitu. Kalau dosa-dosa ini belum terampuni, itu yang menjadi penyebab sempitnya rizki. Itu yang menjadikan penyebab susahnya ilmu masuk di dalam hati kita. Kenapa? Al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu akan bisa diterima oleh hati ketika hati itu tidak dalam keadaan banyak kotoran gitu. Banyak pesan Allah kalabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kala ojo ngono kon. Ya. Kala ojo ngono kon gitu. Bal balik ron. Apa ron? Tayeng. Apa tayeng itu? Karat. Ya tak? Maka nuyaksibun. Apa yang karatan hati mereka? Disebabkan apa? Maka nuyaksibun. Apa yang mereka kerjakan. Hati-hati. Sekecil apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang itu akan menjadikan hati ini tertutup. Semakin banyak titik-titik nuqtatun sauda, ada titik-titik hitam. Terus dosa titik lagi, dosa titik lagi, dosa titik lagi sampai penuh. Kalau sudah penuh titik-titik hitam di dalam hati itu, nah disitulah maka ada masalah nanti gitu. Wasawaun alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun itu. Padha ae wis nek sing ngono wis padha ae kon kandhani gak bakal percaya gitu. Karena hatinya sudah tertutup, tidak bisa menerima nur. Karena hatinya penuh dengan karat gitu. Penuh dengan kotoran gitu. Karena hati yang bisa menerima nur Allah itu adalah hati yang bersih. Maka disyaratkan bagi orang yang mencari ilmu untuk senantiasa melakukan pembersihan hati. Ya, melakukan penyucian jiwa. Ya, ini gandengannya ngono itu. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah gitu. Diwacana tapi ya artinya diberseni itu wa yuzakkihim itu. Ya. Selain dibacakan harus disucikan ini gitu. Karena kalau tidak disucikan tidak bisa masuk ini. Kewandani bola balik gak kena gitu. Polane apa kadung atine rusak. Ati ku nek kadung rusak semua angel. Dandanane ku muangel gitu. Nek kadung tayenge kuwi wake ku gosoke wis kudu nemen gosoke gitu. Ya. Gosoke kudu nemen. Ya kayak begitu itu. Jadi menjaga kesucian hati itu penting bagi orang yang mencari ilmu. Karena penghambat masuknya ilmu dalam hati itu adalah karena dosa. Ojo akan maksiat, ojo akan dosa. Ya, wani karo wong tua, wani karo guru. Atau dosa-dosa lainnya gitu. Hindari itu. Ya. Nah, itu kemudian wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Wa fi amwalihim lan iku ing dalem dunya-dunyane wong akeh.
Ya wa fi amwalim lan iku ing dalem dunya-dunyane akeh hakun utawi hak utawi hak lisaili kanggone wong kang njaluk-njaluk. Ya mereka tahu, mereka faham bahwa di dalam harta mereka itu ada hak daripada orang yang minta-minta. Siapa yang minta-minta ini? Ya orang miskin. Nek gak melarat lapor njaluk-njaluk. Ya tak? Wong sing melarat kadang-kadang ora gelem njaluk juga begitu. Ya, ada orang miskin yang mau minta-minta. Tapi ada juga wal mahrum lan wong kang jaga kehormatan. Ya, wong kang jaga kehormatan. Artinya orang miskin yang tidak mau minta-minta walaupun tidak mendapatkan bagian gitu. Itu. Jadi wong melarat kuwi ya ana rong macem kuwi. Enak sing wong melarat ya krana melarate njaluk-njaluk. Terus gak sungkan njaluk-njaluk itu. Tapi enek wong melarat tapi ora gelem njaluk-njaluk gitu. Nah, di dalam harta seorang mukmin itu ada hak-haknya orang yang seperti tadi itu, lisa ini wal mahrum. Maka jangan nunggu orang minta-minta, orang yang tidak minta-minta pun juga harus mendapatkan perhatian gitu. Ya. Wa fi amwalihim hakul lisa ini wal mahrum. Jadi lisa ini hakun wa in ja'ala farasin itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang minta-minta itu punya hak. Sekalipun dia datang dengan berkendaraan di atas kuda. Ala farasin. Tumpaane jaran tuh ngemis kasih mau minta-minta gitu kan. Walaupun dia datang dengan naik kendaraan, gak mobil jalan-jalan itu, jual jaluk itu. Tumpane mobil tapi ngemis, ada ndak? Umay wapi ngemis, ada ndak? Banyak. Ada di satu daerah itu yang masyarakatnya ini kaya-kaya mereka itu, ya. Mereka kaya-kaya, tapi hari-harinya ngemis. Gitu. Ya. Mereka ngemis, minta dari rumah ke rumah, jualan emas. Mas, sakwalase mas. Mas, sakwalas jualan emas. Dari rumah ke rumah begitu. Ya. Hakul lisaili wal mahrum. Jadi ada haknya orang yang minta-minta maupun orang yang tidak minta-minta. Oleh karena itu Az-Zuhri mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, laisal miskin bit tawaf alladzi tarudduhu al-luqmatu wal-luqmatani gitu. Orang yang miskin itu bukanlah orang yang berkeliling meminta-minta ke sana kemari. Ya. Kemudian dikasih satu suap atau dua suap. Wattamratu wattamrotani, atau dikasih satu biji atau dua biji kurma gitu. Jadi bukan orang yang minta-minta kasih ini, laisal miskin gitu. Laisal miskin bit tawaf alladzi tarudul luqma wal luqmatani. Wattamratu wattamrotani, bukan itu orang miskin itu. Walakinnal miskin alladzi la yajidu ghinan yughnihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi orang yang miskin itu sesungguhnya adalah orang yang tidak mendapatkan kecukupan, la yajidu ghinan yughnihi. Orang yang tidak mendapatkan kecukupan bagi penghidupannya. Wala yuftanu lahu fayutasaddaqu alaihi. Ya, dan tidak pula diketahui keadaannya hingga mudah diberi sedekah gitu. Berarti benar-benar mereka ini
Miskin yang beneran itu yang mahram tadi itu. Ya, orang yang menjaga kehormatannya. Walaupun tidak ada apa-apa di rumahnya, tapi dia tidak akan pernah minta-minta itu. Ya, dia tidak pernah minta-minta. Itu orang miskin yang beneran itu. Tapi nek wong wani njaluk ngono kuwi ya gak miskin gitu. Karena wani njaluk kuwi apa maneh sedina sak RT dijaluki kabeh. RT 1 2 meni RT 3 4 ben dawa RT 5 RT 6. Baru berikutnya RT 7 RT 8. Berikutnya lagi kembali RT 1 RT 2. Kan akeh sugih itu. Makanya wake juga wong ngemis tapi sugih wake gitu. Ngemis umahe apik anake kuliah kabeh enek ngono kuwi. Kuliah nang PTN ngono kuwi. Enek gitu. Umahe apik magreng-magreng tapi pekerjaannya tiap hari ngemis gitu. Jaluk dari sana ke sini terus begitu. Kadang ya pakaian jasa sepeda motor, goncengan gitu. Ya diantar pakai sepeda motor sana nanti yang ngojek dikasih itu ngojek itu ya semacam-macam manusia itu kalau sudah urusan harta itu begitu ya sing melarat yang ngono sing sugih kadang-kadang kebablasan tidak sadar diri juga gitu dia tidak tahu bahwa harta yang mereka punya itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fil ardi lan iku ing dalem bumi. Wa fil ardi lan iku ing dalem bumi ayatun utawi pira-pira ayat. Di dalam bumi terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lil mungkinina kanggone wong kang ya yakin. Jadi kalau kita mencari ayat-ayat Allah, mencari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya di bumi pun juga banyak. Ya, di bumi banyak. Kalau di langit kejauhan ya mencari tanda-tanda kebesaran Allah di bumi sangat banyak gitu. Coba kalian ya ke belakang asrama begitu atau ke belakang Elmat sana itu. Kira-kira kalian bisa menghitung enggak berapa macam tumbuhan yang ada di sana gitu? Ya, ada berapa macam tumbuhan? Apa saja namanya tumbuhan yang ada itu? Yang dulu ketika musim kemarau enggak ada apa-apa itu. Ketika musim hujan muncul ini tanaman ini. Bahkan mungkin hampir lebih daripada separuh kita enggak mengenali nama-nama tumbuhan itu. Cukul kabeh itu. Ya. Sampai cipluan pun juga cukul gitu. Ya, cipluan cukul keres juga bersemi juga itu. Macam-macam lah begitu. Ya. Siapa yang menjadikan itu semua gitu kan? Bagaimana Allah menjadikan itu gitu kan? Nah, ini. Atau mungkin Anda lihat ke timur, lihat timur itu. Ya, orang. Ya. Lihat timur itu, wah misal gitu. Sudah mulai kelihatan itu. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Ya, bagaimana itu gunung? Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana gunung ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini gunung ini kalau kamu ikuti terus kadang-kadang kita kehilangan kendali juga loh. Gunung tadi itu di sini ya. Saya semakin ke timur, gunung kok semakin jauh ya gitu. Padahal dari sini gunung dekat ini. Gunung itu kalau dari sini ke Muning ini persis itu, ada di timur kita persis. Tapi begitu kita masuk Mojodadi, semakin ke timur, gunung bergeser ke selatan sana begitu. Kok bisa ya begitu? Wah ini hal-hal yang kayak begitu itu bisa kita dapati gitu. Ya bagaimana ya tumbuhan, bagaimana hewan, bagaimana bumi yang dihamparkan oleh Allah, gunung, hutan belukar, sungai, ya beraneka ragam warna kulit manusia, ya bahasanya juga,
Jadi di bumi ini banyak ayat-ayat Allah gitu. Kulitnya beda. Beda kulit itu. Gitu. Ya, ono basane sak jeret wis beda iki. Iki Madura. Iki bahasa apa? Bahasa Alor. Ya, bahasa apa? Hah? Bahasa Kupang. Bahasa Bunis, Mentawai. Oh, Kalimantan, Bugis. Oh, bahasa Bugis, ya. Kamu bahasa apa kamu? Jawa. Jawaan di kamu. Temen kamu orang Jawa itu. Jangan-jangan kamu tidak diakui jadi orang Jawa kamu. Nah, kamu Jawa. Ya. Ada beda-beda, ada sing Duro, ada sing Kupang, ada sing bahasa Bugis, ada bahasa ini. Kulitnya beda-beda juga, macam-macam. Oh, betul itu. Wafil ardi ayatul lil mukminin. Di bumi ini banyak terdapat ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Lil muqinina bagi orang yang yakin. Waduh kakean yang delok bumi. Allah. Terus ya sudah tidak usah melihat yang jauh kalau memang dianggap kejauhan atau terlalu luas. Wa fi anfusikum lan iku ing dalam awak dhewe sira kabeh. Wa fi anfusikum lan iku ing dalam awak dhewe sira kabeh dan di dalam diri kamu. Afala tubsirun ana ta mongko ora ningali sira kabeh gitu. Di dalam diri kamu sendiri gitu. Juga terdapat banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah kamu memperhatikan? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Wa fi anfusikum afala tubsirun? Di dalam diri kamu banyak juga ayat-ayat Allah. Afala tubsirun? Apa kamu memperhatikan itu? Ya. Apa dalam diri kita? Banyak ini. Jadi makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenali dirinya barulah dia akan bisa mengenali Tuhannya. Hah? Sapa sing kenali awake dhewe, sing kenal karo awake maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Nek gak kenal awake dhewe gak iso. Kayak gitu. Makanya Allah perintahkan fal yanduril insanu mimma khuliq. Maka hendaklah manusia memperhatikan. Fal yanduril insan maka supaya gatekke meratekke sapa al insanu menungso. Mimma khuliq dari apa dia diciptakan oleh Allah. Delok. Awakmu kabeh langsung teko apa gitu. Iya tak? Ya. Kita ini semua diciptakan Allah dari mana ini gitu. Ya bahannya semua sama. Ya. Bahan penciptaannya semua sama. Tapi begitu jadi manusia, loh beda-beda itu. Ada rambutnya sing ngadek-ngadek gitu. Ada sing rambutnya berintik. Ada sing kulitnya putih, ada sing kulitnya ini dalam diri kita saja beda gitu. Ya. Belum yang lain-lain atau mungkin lebih fokuslah pada diri kita begitu. Kalau kita mau mengenali diri kita gitu. Ya. Gimana ya? Allah bikin ini, kenapa ya Allah kok bikin begini gitu? Kok bikin apa namanya sendi-sendi begini ya? Untuk apa ya begitu? Ya sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan bahwa setiap sendi ini ada sodakonya ya. Makanya Rasulullah juga ngasih ajaran wiritan. Nak wiritan macam ini subhanallah, 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 subhanallah. Ya. Ini ayat Allah ini biar juga terpakai ini gitu. Ya. Pada tangan kita. Ini kalau tidak bisa begini tangan ini. Gitu. Berarti kan kalau kamu punya tangan kalau tidak bisa begini, oh berarti ada persoalan dalam organ tubuhmu gitu. Mungkin kolesterol tinggi kamu gitu. Kalau tidak bisa begitu. Oh berarti jantungmu ada masalah begitu.
Tetapi kalau gini masih lancar begini, ya insya Allah tidak ada masalah gitu. Ya. Tapi coba ketika kemudian ini terus tangan ini, kira-kira gimana gitu? Kalau tangan kalian begini terus kira-kira gimana gitu? Gak usah ditekuk-tekuk ini terus piye gitu. Gimana kalian akan makan? Kamu akan ambil gimana kira-kira begitu? Bisa enggak kalau gini terus tangannya? Enggak bisa gitu. Iya. Masya Allah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah gitu. Ya. Tangan aja begitu. Nah iya ya. Kenapa Allah taruh telinga kita di samping gitu? Ya. Kok enggak ditaruh di atas telinganya begitu? Ya. Kok ditaruh di samping begini gitu? Kenapa? Ada apa begitu? Ya. Kenapa ketika kita pas makan wahing, kok makanan kita juga masuk hidung juga gitu? Masya Allah, gitu ya. Ini kalau paru-paru kita ini berhenti 1 menit saja, tidak bisa tidak bisa memompa udara, selesai. Gitu. Demikian juga jantung kita. Ya, ternyata kehidupan kita ini tergantung juga kepada organ-organ tubuh seperti ini gitu. Siapa yang menggerakkan organ-organ tubuh kita seperti ini gitu? Allah, ya kan? Siapa yang menggerakkan jantung? Allah ini gitu. Siapa yang menggerakkan paru-paru kita ini? Allah, kayak begitu. Tuh, kan kok ya gak syukur karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di dalam diri kamu terdapat banyak ayat-ayat Allah. Afala tubsirun. Apa kalian tidak memperhatikan begitu? Ya, adanya sendi-sendi tulang tadi ini ya. Ini. Sampai ini, sendi-sendi semua ini. Untuk apa ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Bukan untuk gaya-gayaan gitu ya. Tapi karena Allah menjadikan manusia ini adalah untuk ibadah gitu, maka sendi-sendi tulang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka juga untuk ibadah. Allahu Akbar. Ya, ini tangan kalau tidak ada sendinya ini tidak bisa nih. Allah, itu kedukuran ya. Kayak bisa terus sendakepe apa sendakepe? Tidak bisa sendakep itu. Kira lurus kayak apa kayak Star Trek gitu ya. Kayak robot ya kan? Allah. Ya kayak iso ya apa gitu. Tapi Allah karena kasih sendi-sendi ini soalnya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bisa, tetap bisa gitu. Ya, bisa. Bukan untuk mencuri. Allah kasih sendi-sendi ini untuk ibadah, bukan untuk mencuri, untuk mengambil harta orang lain, bukan itu. Salah fungsi. Nah, kalau seseorang sudah tahu begini, baru dia akan mengenal. Masya Allah. Andaikan Allah tidak sayang kepada kami, andaikan Allah tidak sayang kepada kita, jadi apa kita semua gitu? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Nah, irung kuwi kira-kira didepno munggang karo Gusti Allah ya apa kira-kira gitu. Irung iki lho, bolongane deket dhuwur itu. Bolongan deket dhuwur berarti kayak jorongan gitu. Kira-kira ya apa? Pantes enggak? Satu gak pantes, ya tak? Irung bolongannya deket dhuwur lah terus piye gitu lah, paling udan lah paling dadi, ya tak? Dadi talang ya tak? Banyu mlebu kabeh blok. Angel adus ngene mlebu langsung nang bolongan irung itu. Tapi nek bolongan deket nisor karo Allah itu adus biang. Terus kalau gitu untuk apa hidung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Untuk apa? Untuk ibadah. Karena itu Rasulullah SAW menyampaikan umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha'in atau a'dhamin. Aku diperintah oleh Allah untuk bersujud dengan 7 anggota
badan. Yada ini, dua tangan ini. Jabhatun. Batuk sampai irung pisan, nempel. Jadi waktu sujud tempelkan hidung ini ke tempat sujud. Ya, karena Allah menjadikan ini untuk beribadah. Gitu. Ya, kita biar bisa bernafas, bernafas ya, bisa bernafas dengan normal sehingga kita bisa beribadah. Dan Allah ciptakan hidung ini elastis. Elastis ini. Kalau hidung diciptakan oleh keras begitu, patah ini sudah. Tapi karena dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala elastis, kecek. Kena bolak-balik irung kena tinju ya, balik wis. Karena elastis itu. Coba sedemikian rupa Allah menciptakan itu. Makanya begitu digawe sujud, ya katut wae gitu. Enggak kan balik meneh begitu. Ya. Sebab kan digawe jongat ngono, digawe sujud angel itu kan ya. Angel tuh. Oh segitu ya Allah menciptakan itu. Iya, Allah menjadikan hidung kita ini untuk ibadah. Gak digawe ngambungi pencet ayo ngono ya tak. Irung digawe ngambungi pencet ae. Oh wis mateng putek. Ya tak. Pencet dhuwur diambungi apa menek dhisik akhirnya tak diambungi situ-situ ngene. Gitu. Lho irung gawe ngambung arek wedok. Iku irung bakal disoder nang jero neraka niku gitu ya ta. Irung tak bebek iku ya ta, gawe nyosar-nyosor ae gitu ya ta. Iya nek bebek nyosar-nyosor ngono itu. Oh nek wedhus. Iya. Tapi menungso beda neh kuwi gitu. Ya beda neh. Diwenehi irung, diwenehi mulut untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk untuk yang lain begitu. Loh terus makan, makan kan juga ibadah. Mau makan yang nyuruh Allah ya tak? Kulu washrobu walatus tifu kan gitu. Makan ibadah. Ya kecuali kalau punya hidung untuk mencium istrinya dapat pahala. Kalau untuk mencium istri orang lain mendingan ambungen bokongi sapi gitu. Iya. Ya. Nah ngono ta ya. Kok digawe ngambung pipine wong liya gitu. Dadi bangun ya wis ambun. Ya. Pipine wedhus iku ae gitu. Ya ta. Jadi gitu. Ben padha. Oh kaya wedhus berarti. Basmus ya. Begitu. Jadi wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kamu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa kalian tidak memperhatikan itu? Ya. Perhatikan. Wa fis samaa'i rizqukum, wa fis samaa'i lan iku ing dalem langit rizqukum utawi rezeki sira kabeh. Ya Allah, ternyata rezeki kita ini juga ada di langit. Makanya doa kita, ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, ya Allah, turunkan, ya Allah. Kalau rezeki ada di langit, maka berarti apa itu? Satu, bisa berarti adalah hujan, ya tak? Maka hujan itu adalah rezeki. Selain hujan, apakah ada? Banyak. Ya. Walau anna allal qura amanu wa taqau la fatahna alaihim barakatin minas sama la fatahna alaihim barakatin minas sama wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Surat apa itu? Surat apa? Kon bedek ingin itu mulai. Surat apa? Al-A'raf. Ayat berapa? Ayat 1 sampai akhir ketemu digolek ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatim minas sama la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Dan seterusnya. Surat Al-A'raf ayat 96. Diling-iling kuwi gitu. Al-A'raf 96 gitu. Makanya dikasih Allah otak pikiran kuwi kanggo ngiling-ngiling ayat ya Allah. Ojo digawe nyimpen ngapal lagu-lagu tok ae gitu. Digawe ngapal lagu-lagu. Paling-paling iso karaokean tok. Iya ta? Paling karaokean tok. TikTok ya karaokean. Ya gak digawe ngaji. Apalane gak enek gitu. Apalane Quran gak enek, apalane hadis gak enek. Sing apal lagune dangdutan. Ya nyanyian tok gitu. Wa fis samai rizqukum. Rezeki Allah ini di langit banyak macam-macam rezeki Allah ini gitu. Jadi kalau Allah turunkan kepada kita, ya kita akan dengan mudah untuk mendapatkan itu. Tapi syaratnya yang mau. Nah, sehingga menghambat rezeki itu adalah pada dosa. Maka njaluk sepura karena Allah, istighfar kepada Allah. Wa ma tu'aduna lan barang kang den janjiake sira kabeh. Dan juga di langit sana terdapat pula apa-apa yang dijanjikan Allah kepada kamu. Apa itu? Kata tafsir Ibnu Katsir ada surga juga di sana gitu. Ya. Jadi banyak rezeki di sana juga terdapat apa-apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasil Al-Ahdab berkata, mengapa kalau rezekiku berada di langit, lalu aku mencarinya di bumi? Kalau rezeki itu ada di langit, kenapa kami harus mencarinya di bumi? Gitu. Oh, dia ini, ya Wasil Al-Ahdab ini melakukan perenungan terhadap ayat ini. Gitu. Kalau rezeki kami ada di langit, kenapa kami harus mencarinya di bumi? Gitu. Maka dia masuk di sebuah tanah yang kosong, tinggal di tanah itu selama 3 hari tanpa menjumpai suatu makanan pun. Gitu. Telung dino gak ketemu apa-apa. Gitu. Pada hari yang ketiganya tiba-tiba dia menjumpai sekeranjang buah kurma. Hari ketiganya itu. Ya, menjumpai ini sekeranjang buah kurma. Bahkan tersebut juga dijelaskan bahwa dia mempunyai seorang saudara laki-laki yang lebih baik niatnya daripada dia. Lalu saudaranya itu ikut masuk bersama dia di tanah kosong itu. Wis kan apa bisa kan apa kabeh gitu. Ya, sehingga keranjang kurmanya itu ada 2 gitu. Itu diceritakan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Ya, jadi Wasil Al-Ahdab ini ketika membaca wa fi rizqi wa fis samai rizqikum wa ma tu'adun ini kan. Jadi alhasil ini sampai punya pikiran begitu. Loh, kalau rezekiku itu ada di langit, kenapa harus saya cari di bumi? Enggak lah begitu. Ya dicari di langit. Gimana mencari di langit itu? Apa terbang ke langit sana? Ya enggak, ya berarti harus diminta. Diminta ya begitu. Sampai dia
Pergi ke tanah kosong, tidak ada apa-apa, kering, tidak ada apa-apa. 1 hari 2 hari dia tidak mendapatkan makanan itu. Hari ketiganya dia tiba-tiba mendapati 1 keranjang kurma tadi itu. Ya. Dari mana ini keranjang kurma ini? Padahal tidak ada apa-apa di sini. Gitu. Pohon-pohon kurma tidak ada nih, kering, kerontang, tidak ada apa-apa. Gitu. Sampai segitu. Ya Pak, si Wasil al-Ahdab untuk membuktikan ayat ini begitu. Ya, tapi kita semua diajari oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya untuk berusaha, ya kan? Ya, apa usaha kita? Ya usaha di bumi gitu. Ya, jadi makan apa yang kita makan ini ya adalah hasil daripada apa yang kita usahakan. Adapun yang ngasih itu adalah Allah. Kita berusaha, kita bekerja, tetapi yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang saya menjumpai ada tukang bapak yang pekerjaannya nunggu trek lewat, nanti mereka harapannya bisa ikut bekerja untuk ngangkut, masukkan pasir ke trek atau nurunkan pasir dari trek. Nunggu. Kadang di kampung sebelah sana itu. Ya Allah, beliau dengan sabar nunggu, kadang sampai siang, tetap aja dia di situ. Kadang di sana, di mat sana, di Ngoros, sebelah Ngoro industri sana, ngumpul berapa orang gitu. Nunggu orang gitu. Dia hanya bawa cangkul tok atau skrob. Ya, nunggu di depan toko begitu, duduk-duduk itu. Ya. Mana mungkin pasir diambil di situ, kan tidak mungkin, tidak ada pasir di situ. Ya, itu. Tapi kalau mereka seperti tadi itu pemahamannya wafis sama rizqukum itu, rezeki kan dari langit itu. Ya dicari di langit lah gitu. Ya mungkin sambil doa, sambil ini gitu. Ya qadarullah pas juga waktu itu saya berhenti untuk membeli sesuatu di Indomaret atau Alfamart begitu. Tak lihat, ya Allah, kasihan juga ya orang-orang ini nunggu pekerjaan, nunggu diajak orang yang ditunggu, ya belum tentu ada juga begitu. Ya saya ambilkan uang, saya kasih masing-masing, lupa saya apa 100 ribuan apa 50 ribuan itu, ya gitu. Ada 4-5 orang, gitu. Saya kasih 100 ribuan lah kira-kira waktu itu. Ini Pak, ini pakai untuk belanja untuk Pertanyaannya, dari mana uang itu ada bagi dia itu kan? Dia duduk tidak ada di situ, tidak ada uang di situ. Maunya dia kerja untuk ngangkut pasir juga tidak ada gitu. Nah, terus dari mana tadi uang itu? Oh ya betul, wafis sama rizqukum itu. Ternyata dari langit yang menggerakkan ini, ya kan? Langit ini yang menggerakkan, dari Allah yang menggerakkan. Bahasanya begitu, dari langit ini. Hur. Itu wong golek penggawean, durung ana penggawean hur itu. Aku. Delon sakmu ana dhuwit enggak ana dumenang wong-wong kuwi gitu. Gitu. Itulah cara rezeki ya kan? Karena bukan gaji, kalau gaji tiap bulan bisa ditunggu ya kan? Itu kalau gaji. Mana gajian kan dinteni tanggal 5 tanggal 10 ngorong kok teko dhewe gajian itu. Tapi kalau rezeki maka penting. Ya, seperti yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di surat Nuh itu. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Istighfar karena Allah sing akeh, istighfar sing akeh. Allah itu Maha Pengampun. Nek kowe gelem istighfar yusilis sama alaikum midrara. Allah akan turunkan hujan. Ya, wa yumditkum bi amwalin, Allah akan tambahkan harta-harta kalian. Oh, ternyata itu ya rumusnya. Iya. Rumusnya supaya kita diberikan Allah harta, rezeki itu adalah ternyata harus banyak istighfar itu. Oh, berarti ini teori langit kalau begitu ya, tak? Ini wafis sama rizqukum berarti. Ya. Ini makanya kita tidak boleh seperti hadis tadi itu Allah turun
ya pada sepertiga malam akhir turun ke langit dunia kemudian menyampaikan siapa sing njaluk tobat tak terima tobat, siapa yang minta ampun tak ampuni dosa-dosanya, siapa yang minta berdoa kepadaku saya kabulkan doanya, begitu. Maka jangan sia-siakan sepertiga malam akhir itu. Itulah ciri orang yang bertakwa itu. Ya, kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun. Ternyata rezeki itu tidak jauh-jauh juga dari perkara ini juga, begitu. Ya, ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, harta, kekayaan itu tidak bisa lepas juga dari ini. Tidak jauh-jauh amat dari istighfar ini, gitu. Makanya perbanyak istighfar, perbanyak bangun malam, manfaatkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan rizki kepada kita semua. Setidaknya adalah kebahagiaan. Ya, kebahagiaan. Itu akan Allah turunkan kepada diri kita. Mudah-mudahan ya menjadi manfaat ya. Ayat-ayat yang sudah saya sampaikan ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menambah iman, menjadi ilmu yang barokah, ya, menjadi pahala kebaikan untuk kita, untuk orang tua kita, untuk jamaah-jamaah kita semua. Dan semoga Allah mudahkan segala urusan kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa saudara-saudara kita kaum muslimin, laki perempuan yang hidup maupun yang sudah mati, dan semoga kelak semuanya akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa Allah bersama dengan para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.